Baik, selamat datang kembali di video tutorial sistem tolok ukur kinerja BUMD air minum. Pada sesi kali ini kita ingin menyampaikan mengenai spesifikasi teknis dari aplikasi yang dibangun. Pertama, nama sistem. Sistem ini bernama Sistem Tolok Ukur Kinerja BUMD Air Minum, yaitu sebuah platform resmi yang digunakan untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja badan usaha milik daerah, khususnya air minum yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah ini merupakan deskripsi singkat ya bahwa sistem ini merupakan aplikasi yang berbasis web yang berfungsi untuk mengumpulkan, memvalidasi, mengolah dan menganalisis data kinerja PDAM secara nasional guna mendukung evaluasi dan pengambilan kebijakan berbasis data. Platformnya sudah disampaikan tadi bahwa ini berbasis web, namun juga bisa digunakan di berbagai gadget seperti tab atau handphone ya. Ya tentu saja dengan keterbatasan ya. Tapi sebaiknya ini digunakan menggunakan kabel tab ya atau menggunakan PC. Itu jauh akan lebih optimal. Selanjutnya kita lihat mengenai bahasa pemrograman yang digunakan. Ini sangat penting perlu disampaikan mengingat nanti pada saat ini akan diimplementasikan atau dideploy di server yang memang nanti sudah ditunjuk di Kementerian Dalam Negeri, maka ini perlu diketahui bahwa bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP versi 7.4.1. Ini merupakan bahasa yang menjadi bahasa utama di dalam membangun aplikasi ini. Selanjutnya, framework yang digunakan di dalam bahasa itu kita menggunakan kode Igniter 3113 sebagai framework utama, juga menggunakan Bootstrap 4 ya untuk responsif ya, tampilan yang responsif. Yang dimaksud dengan responsif adalah bisa tampil di berbagai gadget ya. Dan juga nanti menggunakan RESTful CI4 untuk mendukung komunikasi yang berbasis API untuk berkomunikasi dengan sistem yang ada di luar sistem tolak ukur kinerja BUMD air minum atau sistem eksternal. Selanjutnya, database yang digunakan, kita menggunakan database yang bernama MariaDB atau MySQL ya, yang versi 10.11.10. Ini sebagai database yang utama ya, yang digunakan untuk membuat database yang relasional dan menyimpan seluruh data kinerja, data pengguna, dan konfigurasi sistem. Berikutnya mengenai web server, ini kita saat ini menggunakan web server menggunakan Apache 2.4 ya untuk menangani permintaan atau request dari pengguna dan menyajikannya dalam bentuk halaman web. Lalu sistem operasi yang digunakan itu menggunakan Ubuntu ya versi 22.4 LTS. Ini sebagai sistem operasi yang stabil ya. Ya seperti diketahui kalau kita menggunakan Linux ya, itu merupakan sistem operasi yang stabil dan mendukung pengguna jangka panjang untuk kebutuhan layanan aplikasi pemerintah. Dan berikutnya versi aplikasi saat ini adalah aplikasi yang sedang dikembangkan itu adalah versi awal ya. Jadi tahun 2025 versi 1.1. Nanti memang masih banyak pengembangan-pengembangan yang harus dilakukan. Mungkin nanti akan merubah versi berikutnya ya. Pada saat misalnya nanti kita sudah mengimplementasikan di versi 1 ini. Selanjutnya untuk arsitektur sistem kita menggunakan arsitektur 3 tier ya yang memisahkan antara lapisan klien, web server, dan database. Ini sengaja untuk meningkatkan keamanan, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan. Berikutnya dalam sistem ini juga kita menggunakan autentikasi ya yang dilakukan itu untuk memberikan keamanan ya. Jadi melalui mekanisme login yang menggunakan password dan username serta kode CAPTCHA atau Completely Automated Public Turing Test to Tell Computer and Human Apart, yaitu sebuah metode yang bisa membedakan apakah yang login itu adalah orang atau mesin ya. Karena
Banyak juga kalau misalnya kita menggunakan login tanpa captcha, itu biasanya nanti ada eh, aplikasi-aplikasi yang tidak bertanggung jawab ya, yang bisa meretas ke dalam sistem. Nah, kita menggunakan captcha ini merupakan salah satu upaya kita di dalam menjaga keamanan ya. Berikutnya, metode komunikasi datanya, kita menggunakan komunikasi data internal sistem menggunakan pendekatan natif internal dengan pola MVC ya. Ada model, view, dan controller. Ya biasanya kita menggunakan kode igniter itu menggunakan pola MVC ya untuk menjaga struktur kode yang rapi dan terorganisasi. Berikutnya format data pertukaran ya karena ini memang desain untuk bisa bertukar data dengan sistem di luar sistem ini atau integrasi sistem dengan sistem yang lain, kita menggunakan format JSON ya, yang ringan ya, yang mudah dibaca dan umum digunakan untuk integrasi aplikasi. Selanjutnya responsivitas ya untuk user interface ya tadi karena kita menggunakan Bootstrap 4 juga, maka diharapkan ini nanti kalau misalnya diperlukan untuk bisa lebih responsif terhadap gadget ya, sehingga nanti tampilan-tampilan itu akan menyesuaikan dengan bentuk gadget. Namun saat ini memang tidak terlalu fokus kepada mobile ya, tapi khususnya akan lebih baik digunakan jika menggunakan PC, laptop ataupun menggunakan tablet yang punya layar yang cukup besar karena banyak data yang ditampilkan kalau menggunakan eh, HP ya atau telepon seluler itu kurang nyaman ya. Jadi ini dirancang memang sebetulnya untuk berbasis desktop ya ataupun laptop ataupun tablet. Ya tidak disarankan untuk menggunakan handphone ya. Selanjutnya di sini bahasa yang digunakan dalam aplikasi ini menggunakan bahasa Indonesia ya karena memang user yang nanti akan menggunakan aplikasi ini ada di Indonesia sehingga kita lebih mengutamakan menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini ada backup dan recovery ya. Jadi sistem ini mempunyai uh, mekanisme backup data otomatis mingguan serta fasilitas restore manual oleh admin apabila terjadi disaster ya. Nah, makanya nanti ada disaster recovery itu tapi ini memang di sisi server ya. Makanya nanti pada saat ini implementasi dan disimpan di kementerian, sebaiknya memang kita bisa menyimpan aplikasi ini di server yang sudah tersertifikasi ISO 27001 ya, sehingga ini betul-betul bisa mengamankan data dari sisi backup data ya dan pemulihan data. Nah, untuk keamanan data ini data sensitif ini dilindungi melalui enkripsi ya, yang dilengkapi dengan validasi input untuk mencegah kesalahan data dan potensi serangan keamanan. Jadi ini dari sisi front end dan back end itu diamankan ya, karena ini memang datanya data penting, data PDM seluruh Indonesia. Oleh karena itu security-nya memang harus berlapis ya, seperti itu. Jadi dari sisi front end itu sudah dilengkapi dengan pengamanan, tapi juga dari sisi back end juga nanti dilengkapi dengan pengamanan. Nah, hak akses ini nanti ada mendukung multi level user ya, karena nanti ada beberapa pengguna dengan masing-masing peran ya. Itu masing-masing pengguna itu mempunyai hak akses yang berbeda-beda, sehingga kita bisa mengelompokkan pemeran-pemeran atau pengguna-pengguna ini menjadi pengguna yang sesuai dengan peran yang sudah disiapkan oleh peraturan ya. Jadi misalnya seperti PDAM itu peran utamanya itu memasukkan data dan memvalidasi. Tapi nanti ada operator ya yang punya peran untuk mengecek masalah administrasinya, masalah validasi dan sebagainya, serta juga nanti didukung oleh peran dari reviewer atau dari kementerian itu juga akan mengecek ya sesuai dengan bidang masing-masing kementerian tersebut.
Nah, seperti yang sampaikan di awal bahwa di sini kita bisa aplikasi ini bisa terintegrasi dengan sistem eksternal menggunakan API ya dengan format data tadi JSON. Ya, ini diharapkan akan mempermudah sistem-sistem yang lain yang ada di luar sistem ini untuk bisa menggunakan data yang ada di dalam sistem ini secara terintegrasi. Sehingga tidak ada data yang redundan ya atau yang data ganda, dan ini juga akan lebih mempercepat ya efektivitas efisien dari sisi komunikasi datanya. Nah, terakhir mungkin mengenai dokumentasi ya. Jadi ada dua nanti dokumentasi dalam sistem ini berupa dokumentasi yang berupa pedoman sistem tolak ukur kinerja sendiri, misalnya nanti bagaimana kerangka kerja dari sistem ini, bagaimana dengan perhitungan-perhitungan rumus yang ada, bagaimana cara menghitung indikator, dan seluruhnya yang ada di dalam sistem aplikasi ini itu dipedomani dalam sebuah buku pedoman sistem tolak ukur kinerja BUMD Hermino. Dan juga dokumentasi yang lain itu berupa video tutorial ya yang merupakan user guide buat pengguna atau buat user apabila nanti akan mempelajari atau menggunakan aplikasi ini dipandu dengan menggunakan video tutorial. Demikian mungkin tentang spesifikasi dari aplikasi. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan gambaran awal ya kepada rekan-rekan pengguna di dalam nanti banyak menggunakan aplikasi ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu di modul selanjutnya.